warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka? Gue. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Baiklah, selamat datang di podcast Gembita Ilmu SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan ini, Kakak selaku Kepala SMP Negeri 5 PPU ingin bersua dengan adik-adik sekalian selaku pengurus DKG tahun masa bakti 2025-2026, dan juga tentunya kalian didampingi oleh kakak pembina, yaitu kakak Edang yang merupakan pembina Pramuka Putri untuk Pangkalan SMP Negeri 5 PPU. Baiklah, sebelum kita bincang-bincang hangat ya, yang seputaran tentang program sekolah, kegiatan kepramukaan di sekolah, yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya tentunya berhubungan dengan tugas kalian dalam mendukung program SMP 5 PPU yang sebagian tugas dari adalah pengurus DKG SMP 5 masa bakti tahun ini. Baiklah, diperkenalkan sesuai dengan struktur organisasinya, silakan mulai dari ketua, sekretaris, dan seterusnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Thomas Excelkin, saya adalah siswa dari kelas 8. Organisasi Dewan Kerja Jalan, saya menjabat sebagai ketua. Ya. Perkenalkan, nama saya Felicia Ayafia. Saya salah satu siswa kelas 81 di DKG ini. Saya menjabat sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Aira Sergia Serina. Saya dari kelas 81. Di organisasi ini saya menjabat sebagai korlap dari 1. Ya, baiklah, terima kasih. Ada Thomas, ada Vea, kemudian yang Aira, ini yang berdua, Thomas dan Vea, satu kelas ya? Bertiga, satu kelas semua, masuk di kelas 81 yang kemarin mungkin baru bertemu di tahun ini ya, satu kelas. Sebelumnya mau tanya, Kakak mau bertanya nih, apa yang membuat kalian untuk tertarik menjadi pengurus DKG Pangkalan SMP Negeri 5 PPU? Apa yang membuat kalian menarik? Ya, tertarik untuk ada panggilan, saya akan menjadi penerus dalam kepengurusan DKG di SMP 5. Ayo dimulai dari Thomas, nanti bisa nambah si P, karena ini masing-masing kan. Dan kalian alhamdulillah bertiga yang ada di sini luar biasa, pada posisi struktur tertinggi atau unsur pimpinan di dalam DKG. Ayo silakan dijawab. Siapa, nggak usah urutan dari ketua, wakil ketua ya. Silakan siapa yang ingin menjawab. Apa yang mendorong diri kalian untuk ikut andil sebagai pengurus DKG? Silakan. Mungkin dari Felicia dulu. Kalau dari saya tertarik. Kenapa bisa tertarik di organisasi ini? Karena melihat kakak-kakak yang sebelumnya kayak keren banget, bisa ikut lomba sana sini, terus punya keterampilannya yang keren banget, bisa bikin pamerin, terus ya tertariknya dari album di mana albumnya keren, terus prestasinya luar biasa. Ya, Thomas, gimana Thomas? Kalau saya dulu bukan tertarik ya, tapi karena diajak teman. Dulu pas kelas 7 ada teman saya yang ngajak saya, ayo kita ikut lomba, biasanya seru tau. Saya bilang, ayo. Nah, ternyata mau seru men, dari kakak-kakaknya yang ngajar, dari materinya tentang sejarah pramuka, candi-candi, pioneering, semapun, dan lain-lain. Lalu pada saat kelas ini saya tuh jalan-jalan ke sekolah. Nah, saya ambil kokal. Nah, saya tuh melihat banyak piala-piala dari UKS Alun itu, ada piala LT, Kaimunan, dan saya jiwa saya itu makin membara untuk mendapatkan itu kembali. Aira, ya apa? Gimana? Bagi saya, pramuka itu menyenangkan karena saya bisa mendapat teman lebih banyak dan meluaskan relasi saya kepada teman-teman saya di luar, baik di luar Pangkalan maupun di luar Pangkalan. Ketertarikan saya kepada pramuka sudah ada semenjak saya SD. SD juga ikut ya? Sudah aktif di pramuka ya? Kemudian kakak mau tanya nih,
Yakin nggak kalian ini? Kalian kan pengurus unsur pimpinan ya dari pengurus DKG kita gitu ya. Apakah kalian tuh sadar bahwa saya ini cocok dan memiliki jiwa pemimpin? Sadar nggak itu dimiliki oleh diri kalian? Karena dengan kesadaran itu akan muncul rasa percaya diri. Sadar nggak? Ayo Thomas, siapa juga sadar nggak? Saya memang jiwa kepemimpinan. Tadi kan dari pemaparan Thomas, memang tumbuhnya dari diri sendiri gitu loh. Ya kan, juga dari PA tadi jelaskan seperti itu. Iya. Ya, kemudian juga sama dengan yang ini dari SD bahkan. Sadar nggak? Saya memang punya skill saya sebagai pemimpin, karena ini sebagai dasar kalian loh. Kalau sudah dari pramuka, nanti ke tingkat berikutnya pasti akan menjadi tokoh-tokoh pemimpin. Sadar nggak itu dulu? Ayo, harus disadari. Saya ini milik jiwa, saya ini nggak salah pilih gitu. Karena saya memang milik kepemimpinan, saya ada gitu loh. Karena pramuka ini memimpin banget, apalagi di kegiatan pramuka di sekolah kita ya. Kita memiliki kegiatan pramuka itu selain ekskul. Ekskul itu kan untuk keterampilan, untuk menyiapkan event-event lomba yang berhubungan dengan pramuka. Tetapi kegiatan kepramukaan di sekolah kita ini sudah berjalan 1 bulan itu 2 kali, ya kan? Ditandai dengan kegiatan apel, diucapkannya dasar dharma pramuka, diucapkan supaya ingat kita itu bagian tugas kita adalah anak-anak pramuka. Kemudian kalian kan yang menjadi pengajarnya, mendampingi adik-adik kelas 18 kelas itu kan Dewan Galang, ya kan? Dewan Galang itu yang melatih semapur, melatih baris berbaris, ya kan, Dewan Galang. Nah, di situ jelas. Tapi itu jelas kan kalau dilihat dari penjelasan kalian, dilihat dari program yang sudah jalan dengan jadwal yang ditentukan dan diarahkan oleh Kakak Endang selaku pembina kalian. Sekarang kan kembali bertanya, apakah memang saya punya dasar saya masuk di DKG itu memiliki jiwa sebagai pemimpin? Ayo, karena kalau sudah itu akan terbaca. Percaya diri itu yang utama. Kita harus percaya diri dimanapun berada. Kita harus percaya diri. Ayo silakan. Ayo Raka, Thomas dulu kak. Ayo, tadi sudah bagus itu, sudah jawabannya. Nah, sadar nggak? Ya, tadi kan kata kuncinya percaya diri. Sadar nggak saya ini memang layak karena saya memang memiliki jiwa pemimpin. Contohnya dipraktekkan. Cara melatihnya kakak pembina bagaimana? Kalian sudah melaksanakan tugas melatih adik-adik kalian setiap jadwal pramuka di sekolah, ya kan? Nah sekarang kan tanya dengan kesadaran, saya benar nggak? Saya ini memiliki jiwa pemimpin nggak? Gitu loh. Ayo Thomas bicara. Percaya diri ada nggak kalau kamu itu calon pemimpin? Itu bakal Malaysia. Saya sadar kalau saya itu tidak berpemimpin karena dari waktu SD saya pernah ikut kegiatan pramuka, di mana di situ saya dipercaya sebagai ketua regu. Cuman ketua regu itu pasti dia punya hak untuk mengambil keputusan dari anggotanya. Nah dari situ saya merasa, oh saya cocok nih, jadi mungkin saya cocok jadi pemimpin, saya bisa. Ya, itu adalah ruang-ruang yang sudah disediakan, kakak pembina. Jadi para kakak-kakak pembina itu sudah melihat bahwa ini mampu. Tadi yang kakak tanya, kamu sadar nggak kalau saya ini memang cocok, saya memiliki jiwa pemimpin. Kalau sudah ditugaskan berarti kalian layak gitu. Cuma kan mau dengar kamu buka mulut. Saya bilang nggak, saya memang memiliki bibit kepemimpinan. Karena saya tadi contohnya sudah kan. Nah, seperti itu namanya contoh percaya diri. Ayo Thomas, yakin dah? Walaupun Thomas tadi kan awalnya ikut pramuka karena diajak temen ya. Nah, karena asik aja nyampaikan gitu. Tapi kesininya malah bagaimana setelah informasi yang diterima itu benar nggak?
Nah sekarang balik bertanya, memang saya ini milik jiwa kepemimpinan gitu loh. Ayo Thomas. Bahkan Thomas ini malah terpilih menjadi ketua Dewan Galang. Oh, Proses seleksi yang lumayan panjang. panjang. Kan nggak sembarang, itu ada pertimbangan dari kakak-kakak guru. Ya kan? Juga ada pertimbangan untuk mendudukkan di unsur pimpinan. Ayo Thomas. Sekarang Thomas bersuara. Ayo Thomas bersuara. Terbuka aja. George. Oke, nanti kita dengar Thomas, kita dengar dulu Aira deh. Aira malah dari SD loh ini Bu Endang. Saya sadar memang pas teman-teman saya nggak tahu kesusahan atau bertanya begini. Atau mereka kayak kebingungan, mereka pasti bertanya kepada saya dan meminta kepada saya. Seperti saat mereka kebingungan membuat planning atau materi-materi yang lain. Mereka selalu bertanya pada saya, Kak ini gimana caranya, Kak boleh nggak dapetin? Thomas. Karena sudah ada ilmunya ya, jadi dia kamu percaya diri, saya menurutmu layak gitu ya, tepat untuk diri. Ayo Thomas, tuanya loh. Ini enggak, bicara aja. Iya atau enggak gitu loh. Kamu merasa kamu layak jadi pemimpin? Ayah, nah jangan sampai kakak pembina ini merasa salah nih kamu nggak bicara ini, karena kamu nggak merasa saya nggak layak gitu. Sedangkan saat ini kan Thomas sudah terpilih jadi Dewan Galang. Nah, layaknya Thomas terpilih itu karena apa? Kamu harus punya kepedean, harus punya kepedean diri karena saya punya ilmu juga mungkin, karena saya seperti ini bertanggung jawab. Mereka harus diceritakan, menjawab semua dengan. Ya Thomas tidak sadar atas kemampuannya, ya kan? Tadi kan sudah kakak jelaskan bahwa proses kalian untuk sampai di titik saat ini bukan yang mudah, proses panjang, juga sih penilaian dari kakak-kakak guru kalian gitu loh, ya kan? Kemudian yang kakak inginkan bahwasannya para pengurus DKG ini kalian adalah perwakilan dari pengurus yang lain. Jumlahnya ada berapa? 35 ya, cukup banyak. Nanti 30 ya. Nanti mengharapkan apa hasil kita hari ini itu disampaikan. Apa-apa pesan yang disampaikan oleh kakak, juga kakak pembina, nanti disampaikan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Karena apa? Karena tugasnya para pengurus DKG itu yang utama adalah memahami dasar Dharma Pramuka. Jadi dasar Dharma Pramuka itu ada berapa? Ada 10. Itu tidak saja dibaca, tapi dipraktekkan. Dan kalian sebagai pengurus DKG itu bisa menerapkan dasar Dharma Pramuka tidak saja dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga di dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kalian akan menjadi panutan, akan menjadi contoh. Jangan sampai pengurus DKG malah banyak melanggar dari apa yang ada di dasar Dharma Pramuka. Salah satunya apa? Dasar Dharma Pramuka. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti rajin melaksanakan ibadah. Jadi jangan nanti dikejar-kejar anak pengurus DKG. Waktunya sholat zuhur, arahnya ke masjid, lari-lari kemana-mana. Yang perempuan tidak halangan, bicara halangan. Ya itu, jadi harus diamalkan semua. Kemudian jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya kan? Nah itu diresapi semua itu dan dipraktekkan. Selama kalian menjabat, kalian akan menjadi panutan. Karena kalian mewakili dari 565. Ya kan? Murid SMP 5 banyak, 565. Kalian dipilih 30 orang sebagai garda terdepan dalam mensukseskan program sekolah melalui pramuka. Alur yang kalian pilih adalah pramuka. Pramuka adalah salah satu organisasi yang wajib dan penting yang harus ada di sekolah. Karena apa? Organisasi-organisasi tersebut nantinya akan membantu dalam mendukung program sekolah.
khususnya DKG itu adalah bagaimana menerapkan kegiatan kepramukaan di sekolah. Nah, selain dibina oleh kakak-kakak pembina, yang terjun ke lapangan itu adalah kalian. Ya kan, karena kalau adik-adik langsung terjun sebagai pengurus DKG, itu apa, menunjukkan bahwa kita sudah mulai mampu memimpin, mampu menjalankan amanah. Jangan hanya sekedar numpang nama gitu loh. Jadi harus sadar. Jadi sebenarnya kakak hanya saya yakin saya memiliki kepemimpinan. Itu aja. Karena apa? Gak mungkin kalian dipilih. Apalagi yang duduk di saat ini unsur pimpinan loh. Wakil ketua, kemudian sekretaris ya. Koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan ini interaksinya juga harus lebih banyak, lebih luas. Ya kan? Kita hanya monitor. Pertama mungkin kakak Paula memberikan materi untuk bekal kalian. Kemudian kalian langsung terjun dalam kegiatan kepramukaan. Tadi sudah kakak jelaskan sebulan ada 2 kali dan dimonitor selama ini berjalan cukup baik. Gitu. Kalian sudah bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan, menunjukkan jiwa tanggung jawab, kemandirian itu sudah muncul. Dasar Dharma Pramuka itu juga tidak lepas dengan tujuan akhir dari apa yang disampaikan amanat Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, yaitu di dalam output akhirnya kita harus anak-anak kita dibentuk memiliki karakter yang berpedoman pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya kan? Ya itu pertama bangun pagi, ya kan? Benar bangun pagi kalau orientasinya dikaitkan dengan pengurus DKG. Kalian jangan telat. Nah, pengurus DKG telat, disiplin. Itu ada nggak di Dasar Dharma Pramuka? Ada. Jangan telat, disering panggil. Ini loh anak DKG. Itu kakak Endang nanti yang malu. Nggak salah pilih kak ini. Nah, itu contohnya. Kan itu tujuan sekolah. Dan bagaimana sekolah untuk mencapai tujuannya? Memiliki program. Program itu juga ada organisasi yang mendukungnya. Yaitu salah satunya DKG. Kemudian bangun pagi yang kedua apa? Beribadah. Makanya di SMP 5 itu jam 7 kalian sudah berada di sini. Kenapa? Setelah sholat subuh tidak tidur lagi. Langsung siap-siap berangkat ke sekolah jam 7:05 pagar sudah ditutup. Jangan sampai anak DKG yang terlambat. Nah, itu ada kaitannya yang ketiga apa? Berolahraga. Rutin di sekolah kan kita olahraga bersama. Justru kalau bisa di kelas itu anak-anak DKG yang memimpin olahraga. Jangan malah duduk atau olahraganya geraknya seenaknya, bukan malah sehat malah sakit. Ya ayo kita olahraga. Harus memberi support pada teman-temannya. Itu. Kemudian yang keempat, makan sehat. Kalian selalu membawa bekal, karena membawa bekal itu lebih sehat. Dan sekolah menyiapkan program ada kantin sehat. Makanan di situ dimonitor oleh sekolah, tidak boleh menjual makanan-makanan yang tidak memenuhi kriteria kesehatan. Coba kalian lihat, adakah pentol Salome masuk di sekolah kita? Nggak ada kan? Kalian aja yang kadang maksa beli di pinggir jalan, ya beli esnya, ntar batuk itu. Ya semoga anak DKG bisa menjelaskan itu kurang sehat, ya kan itu kan. Kemudian kita miliki UKS, ya nanti teman yang sakit, nah bisa diarahkan coba kita periksa ke UKS. Intinya kalian menjadi pemimpin yang terkecil itu pemimpin di kelas, walaupun kalian itu bukan ketua kelas, dah harus jadi ketua kelas, nggak apa-apa nggak jadi ketua kelas, justru membantu tugas pengurus kelas. Kemudian yang ke-6, 5 ya, gemar belajar. Tingkatkan membaca ya, literasi. Jangan membaca berita yang kurang baik saja di HP. Kita sudah menyediakan punya perpustakaan. Perpustakaan kita itu fasilitasnya lengkap. Ada buku online, ada juga buku offline. Ya kan sudah menjadi anggota perpustakaan enggak? Sudah, sering nggak berkunjung ke perpustakaan? Sering. Nah, itu saya sebagai contoh. Ayo, misalnya
gurunya lagi dinas atau lagi izin, misalnya dikasih tugas, ayo kita cari materi di perpustakaan, banyak loh buku-buku di sana yang bisa kita baca. Apalagi kalian kan di sekolah tidak boleh lagi menggunakan, tidak ada aturan membawa HP kan, hanya membawa laptop itu jika ada pelajaran informatika. Nah itu, kemudian yang ke-6 bermasyarakat. Nah, pramuka itu harus bermasyarakat karena pramuka itu banyak kegiatannya sosial, ya kan, membantu masyarakat, ya kan, baik di jalan ditemukan, ya kan, kemudian ada bencana, kita wajib membantu. Itu salah satu yang mencolok di program pramuka itu adalah mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi jangan sudah pramuka, apalagi pas baju pramuka, ada misalnya kita naik angkot, ada orang tua duduknya di pinggir pintu, sementara kalian asik di dalam, tidak peka. Dipersilahkan, silakan Bu. Nah gitu, itu contoh peka sosial, contoh yang kalian temui di jalan. Pas jalan ketemu nenek-nenek dengan bawaan yang berat, di mana rumahnya Nek? Saya akan dibawakan barangnya. Atau pas naik kendaraan mobil sama bapaknya, berhenti, ayahnya disuruh berhenti, ayah turun dulu, kenapa, kasihannya nenek itu, ditanya, ya kan? Itu juga sebagai menunjukkan kepada orang tua bahwa pramuka telah membentuk anak saya menjadi anak yang hebat. Jadi gitu ya, berkarakter. Jadi gitu, kepeduliannya dapat. Justru mungkin orang tuanya kurang peduli. Justru yang membuat orang tua itu peduli dari kita. Merubah orang tua itu tidak saja harus dari orang yang lebih tua lagi, tetapi bisa melalui anaknya untuk menyadarkan orang tua. Jadi itu, kalau kalian sudah melakukan dengan hal-hal baik, nanti pada saat kalian memberi pendampingan kepada adik-adik kelas, pada adik-adik ya, adik-adik yang lain, teman-teman kalian di SMP 5, kalian bisa memberikan contoh langsung. Ini loh yang sudah saya lakukan. Ayo teman-teman, kita meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan peka sosial terhadap lingkungannya. Lebih baik kita membuktikannya dengan sikap yang sudah kita lakukan daripada dengan teori. Teori itu semua orang bisa mendapatkan dengan mudah sekarang, ya kan? Cari aja di Google, sudah dapat. Tapi bergerak untuk melakukan suatu hal yang baik atau berubah itu yang sulit. Jadi kakak berpesan, kalian bisa melakukan praktek bukan saja teori dalam memberikan pendampingan pada kegiatan kepramukaan di SMP 5. Ya kan? Apalagi anak-anak DKG ini mengharapkan tahu itu apa sih moto SMP 5? Aksi mulia. Aksi mulia. Aksi mulia, apa itu aksi mulia? Aktif, kreatif, prestasi, mandiri, dan berakhlak mulia. Nah, itu semua itu sama dengan dasar Dharma Pramuka, sama dengan tujuan dalam pendidikan karakter anak-anak Indonesia hebat tadi, 7 kebiasaan hebat yang harus terus-menerus kita sosialisasikan. Tetapi bukan saja hanya bicara, yang perlu saat ini ada ditunjukkan dengan produk hasil, yaitu berupa sikap, aksi, perubahan. Itu ya, oke, hebat kalian semua. Kemudian sekarang apa hal baru ya? Hal baru ini mungkin pertanyaan kakak terakhir sebelum nanti kakak juga beri kesempatan jika kalian ingin bertanya, mau ketemu langsung ini. Jarang-jarang kita bisa duduk bersama ya dalam waktu yang cukup lama. Nah, DKG kan punya program nih. Nah, punya program. Apa yang hal baru dari program sebelumnya? Apa? Harus ada perbaikan, harus ada tantangan lagi, mungkin lebih baik dari tahun sebelumnya. Ada satu hal penekanannya seperti ini. Coba apa? Apa hal baru itu yang beda mungkin dengan program-program DKG sebelumnya? Ya. Kalau di sebelumnya saya menjabat 2 periode. Di periode sebelumnya kita tuh nggak diajarin kayak
sebelum materi itu kita harus gini. Jadi kita belum punya persiapan. Jadi kita mematangkan diri sendiri itu masing-masing. Harus belajar sendiri ini. Tapi kalau untuk periode ini kami mempersiapkan melalui agenda sore. Jadi sebelum materi pagi kami udah persiapkan. Nanti kayak agenda sore itu misalnya materi pagi kita materinya ini. Berarti sebelum materi pagi kita harus ada agenda yang membantu mereka buat mempersiapkan diri untuk materi pagi. Jadi mereka nggak tegang-tegang banget gitu waktu ngajarinnya. Ini mengenal kakak pembina. Jadi memang mereka itu biasanya siapa Kaila itu apa? Humas ya. Humas. Ya, benar. Ada temannya di bagian humas itu setiap Rabu pasti nge-WA saya. Mem izin kami pulang sekolah jam 3 sampai jam 4 mau rapat gitu. Seperti itu agendanya ini kami mau musyawarah untuk kegiatan Jumat pagi. Atau kalau misalnya minggu pertama dan ketiga ya, tapi kalau ekskul juga mereka dirapatkan setiap hari Kamis atau apa, pasti mereka minta izin dulu ke saya. Ya, jadi lebih terorganisir. Kemudian sudah nampak koordinasinya. Kemudian ada perencanaannya. Direncanakan berarti kalian itu di situ muncul tanggung jawab. Ya kan, tanggung jawab kita ini mau hari Jumat kita kasih materi ini. Ayo apa saja yang akan kita sampaikan didiskusikan, kolaborasi. Karena kalau semakin banyak yang berpikir itu akan semakin bagus hasilnya. Sama ini mereka itu selalu setiap kegiatan membuat 2 plan. Ketika hujan, Nah, berarti sudah sesuai dengan situasi kondisi luar biasa. Jadi lebih teliti, ya programnya ini lebih teliti, terstruktur dan berkolaborasi. Jadi itu 3 hal tantangan yang harus terus dipertahankan untuk angkatan ini. Sudah bagus. Nah, tahun depan nanti lebih bagus lagi gitu. Berarti kan kalian mengambil sikap seperti itu tadi, seperti si siapa ini Pi? Iya, Pia kan sudah 2 periode ini ya. Jadi pengurus pramuka. Jadi dia sudah mengevaluasi tuh. Mungkin dia kasih masukan. Kalau kemarin tuh kelemahannya gini di tahun kemarin. Tahun ini kita gini dong. Nah, bicara. Kalau Pia itu tidak bicara percuma. Ya, jadi anak pramuka itu tidak ada yang model pesawat alias bisu. Jadi harus bicara, ya kan? ayo Thomas. Ayo Thomas itu malu-malu aja gitu loh. Halo, jadi nggak usah disampaikan, ini sudah cocok idenya disampaikan seperti akhirnya tahun ini lebih terstruktur, berencana, mandiri, tanggung jawab, kemudian antisipasinya ada, ya kan? Karena dia pengalaman dari sebelumnya gitu loh. Makanya tetap komunikasi dan berkolaborasi dalam menjalankan program. Kemudian yang mudah-mudahan nanti mohon doanya, sekolah punya program untuk melatih kepemimpinan kalian. Nanti bergabung dengan pengurus OSIS, pramuka, mungkin nanti di tahun ajaran atau libur nanti. Kalian nggak libur nggak apa-apa kan? Nanti dengan anak PMR ada 3 organisasi. Rencana sekolah akan menitipkan di yang bisa disebut dulu sih. Yang jelas kalian nanti sekolah masih berkoordinasi menyiapkan. Kalian nanti mungkin kalau terganggu liburnya mungkin 4 hari untuk meluangkan waktu untuk mengikuti kepemimpinan itu, kegiatan kepemimpinan ya, LDK latihan dasar kepemimpinan, dan itu modal loh kalian, kesempatan gitu loh. Dan enggak mungkin sekolah, mungkin SMA juga kalian akan dapatkan ya. Nah itu nanti modal anak-anak seperti nampak nanti akan muncul pada saat kuliah. Kuliah itu akan muncul, oh Pak, jadi lo ketua senatnya nih anak SMP 5 itu lo kemarin aktif di pramuka. Kan di perguruan tinggi itu lebih banyak lagi organisasi yang harus diikuti kalau kita memang aktif sudah dari SMP. Jadi itu mungkin oke ini aja ya bincang-bincang hangat kita di pagi hari ini di podcast Gempita Ilmu. Sebelum diakhiri, hari ini kan sudah cukup puas ketemu dengan anak-anak hebat pengurus DKG yang siap mendukung program sekolah. Sebelum diakhiri silakan kalau ingin bertanya, monggo. Ayo Thomas, saya ini saya juga akan menunjukkan aksi-aksi saya. Itu kakaknya dia, kakak Endang sudah semangat 45. Ayo Thomas, Dari awal sampai atau grogi diapit Grogi ini. kayak. Diapit ini dua Sri Kandi.
Grogi dari tatapan sawahnya dari tadi itu tegang gitu, bulat santai. Jadi, itu Mas apa yang mau disampaikan? Saya bertanya, boleh. Silakan pengen. Kita ke Saya kakak bertanya boleh apa, berpaling dari podcast ini atau tidak? Maksudnya berpaling? Oh, pertanyaannya di luar. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Pelatih. Pelatih pramuka. Iya. Oh, pelatih pramuka ya udah berpaling masih bicara tentang pramuka. Nanti pelatih pramuka biar yang ngurusin Kakak Enda. Ya, disiapkan pelatih pramuka. Karena memang kemarin ada kendala sehingga masih ya benar mengcross-checkkan jadwal. Waktu aja insya Allah segera ada. Ya, sekolah nggak akan memutuskan pelatih kalian. Untuk kegiatan ekskul kan? Iya. Aman. Ada lagi? apa lagi untuk Mau kemah? Kemah tanggal 14 Agustus insya Allah kita akan laksanakan kemah. Ya, mudah-mudahan. tapi dengan catatan Memialas Ah, ah. kalian sudah buat program perencanaan baik susunan kegiatan Apa yang mau dimaukan ya Kak Enda ya? ada proposal lah yang melalui Mem nanti Mem seleksi kemudian nanti Mem merundingkan sama kakak pembina. Jadi Ya. kalian harus buat dasarnya dulu. Jadi jangan maunya kemah tapi persiapannya belum ada ya. Jadi Ya nggak apa-apa disiapkan nanti ya mulai Juli sudah bisa atau bulan depan silakan aja. buat proposal Apa sih rencana sampai kalian itu nanti di hari pramuka nanti di bulan Agustus sampaikan kepada Kakak Enda. Nanti Kakak Enda mungkin akan direvisi dulu, diperbaiki. Setelah itu juga belum final, pasti akan dimasukkan izin ke dulu. Mendiales ya. Jadi seperti itu. Itu ya, paham Jadi ya. harus buat rincian dulu ya. Iya. Senang deh bisa podcast pagi hari ini. Nah, tolong pesan-pesan yang tadi kita diskusikan, hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada pengurus lain mohon disampaikan. Kalian kan punya jadwal ketemu toh. Tadi sudah bilang memang tidak boleh model pesawat. Pemimpin yang ada di Siklima nggak boleh model pesawat. Ya, oke ya. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat, lega sudah bilangnya. Kayak ujian aja. Iya, Ya. Thomas terutama. Oh iya, silakan. Jadi kan di pramuka ini kamu punya tingkatan kamu, Rakin, sama Ah. terus yang paling tinggi Garuda. Untuk SMP 5 ini ada nggak sih buat mengirimkan siswanya untuk Garuda? Nanti Ya, memang ada. Kalau kita biasanya ditawarin ya Bu Endang ya, kita kirim ya Bu Endang. Jadi gini nah, Tahun kalau kemarin nggak ada ya? nggak ada. Jadi kalau Garuda itu penyeleksiannya bukan dari sekolah lagi, tapi lewat cabang, Wacak. Nah, tapi memang harus kamu penuhi dulu penggalang ramu rakit terap. Nah, itu ada syaratnya, ada TKK, tidak sembarangan. Jadi kami juga dari pihak sekolah nggak mungkin langsung Garuda. Jadi semua penyeleksian, TKU dan semuanya itu diurus oleh cabang. Tapi kalau memang kalian bersedia, silahkan nanti laporkan ke Mem bahwa tingkatan saya sudah segini, saya mau naik tingkatan Garuda, nanti dari pihak sekolah yang nambung ke Wacak. Ya, Ya. oke. Jadi prosedurnya begitu. Oke ya, terima kasih atas waktunya untuk kalian semua. Sebelum diakhiri, salam pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.